dengan penuh bersukacita pada pagi hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan baik buat setiap kita. Amin. Kita bersyukur buat hari ini, minggu pertama di tahun ini, di bulan Januari. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kita boleh kembali datang dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2025. Hari ini kita bawa hati kita bersama, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di hari pertama pada bulan yang pertama di tahun 2026. Kami merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, jemaat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali hadir di tempat ini untuk meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, hingga kami boleh merasakan sukacita Tuhan memenuhi tempat ini dan memenuhi hati kami. Kami juga berdoa untuk teringat teman-teman kami yang masih mungkin dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama kami meninggikan Engkau, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau masa dan kuasa kegelapan di dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami satukan hati kami. Kami mau ikat patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuat kuasa Tuhan yang dahsyat itu menguasai tempat ini, menguasai ruangan ini Tuhan. Sehingga dengan segenap hati kami tinggikan Engkau, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau angkat hati kami mau bawa hidup kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami kepada-Mu.
firman Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Kita angkat hati kita. Love you, Lord, dan semoga kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih-Mu. Terima semua bersyukur. Lagi Tuhan dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari dalam setiap musim yang kami lalui, yang kami lewati. Engkau selalu ada, Engkau selalu bersama kami, memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Engkau, memuji nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan. Amin.
Tuhan
Tuhan, amin. Sampai tangan saudara. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita siang hari ini. Kita katakan bersama, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Selalu ada buat kami, menerima kami tanpa syarat, menebus kami dengan darah. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih
kami Tuhan. Perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Engkau bersama kami memegang tangan kami. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Memuji-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu. Itulah yang ku rindu, memuji-Mu, memuji-Mu, itulah yang ku rindu. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami percaya pada siang ini, hari ini, hadirat memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi hati kami penuh sukacita. Kami sudah tinggikan Engkau dengan sorak-sorai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu yang kudus. Tuhan persiapkan hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan mengurapi dengan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh kami terima dan boleh kami lakukan. Firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan haleluya. Bukan sorak-sorai bagi Tuhan saya. Ya, silakan kembali, saudara. Shalom. Selamat tahun baru pada Bapak Ibu Saudara yang tidak berjumpa di waktu yang lalu pada waktu kita ibadah online. Ya, kita percaya bahwa seperti Tuhan menyertai kita di tahun yang lalu, maka penyertaan Tuhan yang sempurna juga terus ada dalam kehidupan kita di tahun 2026 ke depan. Ya, oke. Nah, di minggu yang pertama, di hari yang keempat, ya, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah ketenangan. Ketenangan, ya, itulah judul renungan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab dari kitab Pengkhotbah pada pasal yang keempat di ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang keempat di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Pengkhotbah pada pasal yang keempat di ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Terjemahan lain berkata bahwa jeripaya itu disamakan dengan kerja keras. Memang ketika kita menjalani kehidupan ini, kita harus menjadi manusia yang bekerja, ya, karena kerja adalah bagian dari kehidupan manusia. Tetapi Alkitab berkata bahwa 2 genggam kerja keras, ini bicara porsi yang besar, itu kalah dengan segenggam ketenangan. Dengan kata lain, bahwa ketenangan itu jauh lebih penting daripada kerja keras. Bukan berarti tidak penting bekerja. Saya tidak berkata demikian. Alkitab juga tidak berkata demikian. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan memberi perintah, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah bumi,
berkuasalah atas bumi. Ini bicara tentang kerja. Ya, bahwa kita manusia diciptakan sebagai manusia yang harus bekerja, melakukan sesuatu. Tentu ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kebanggaan diri, bukan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setiap manusia harus bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Tetapi kerja keras ternyata kalah dengan ketenangan. Ketenangan sangat penting, sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Apa arti ketenangan? Ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang dan tidak terganggu, sehingga seseorang tidak akan merasakan gelisah atau terburu-buru. Kondisi di mana seseorang merasa damai, bebas dari kecemasan, dan mampu berpikir dengan jelas. Saya ulang, ya, ini arti atau definisi dari ketenangan. Apa itu yang dimaksud dengan ketenangan? Ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang, balance. Kalau jiwa seseorang nggak balance, bahaya. Ya. Ketenangan kondisi jiwa manusia yang seimbang dan tidak terganggu. Jiwanya seimbang, jiwanya tidak terganggu. Ya, ada banyak orang yang tanpa sadar jiwanya sudah terganggu, jiwanya sudah sakit. Memang tidak masuk rumah sakit jiwa, enggak. Tapi jiwanya sudah sakit jiwa. Tapi tidak sampai masuk rumah sakit jiwa. Nah, ini banyak orang-orang yang seperti ini. Nah, ketenangan adalah orang yang kondisi jiwanya seimbang dan tidak terganggu, tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga seseorang tidak akan merasakan gelisah, tidak akan merasa gelisah. Orang yang tenang tidak akan merasa gelisah. Tapi kalau ada seseorang mulai muncul perasaan gelisah, bahkan gelisah mulai menguasai kehidupan seseorang, itu sebuah pertanda bahwa ketenangan itu sudah mulai hilang. Ya, saya ulang, ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang dan tidak terganggu, sehingga seseorang tidak akan merasakan gelisah atau terburu-buru. Ada orang-orang yang kalau melakukan sesuatu cenderung terburu-buru, ya, gopo, ya, kalau melakukan sesuatu gopo, terburu-buru. Nah, ini pasti tidak ada ketenangan. Kalau orang yang tenang, dia tidak akan terburu-buru. Lanjut, kondisi di mana seseorang merasa damai. Kalau orang punya ketenangan, hidupnya, hatinya bisa merasa damai, bebas dari kecemasan. Bisa cemas, tapi tidak dikuasai kecemasan, bahkan bebas dari kecemasan dan mampu berpikir dengan jelas. Mampu berpikir dengan jelas. Orang yang tenang, dia mampu berpikir dengan jelas, dengan jernih. Ya, karena itu tadi ada damai, tidak terburu-buru, jiwanya seimbang, bebas dari kecemasan, maka dia bisa berpikir dengan jelas, berpikir dengan jernih. Waktu menghadapi sesuatu, dia bisa berpikir dengan jelas, berpikir dengan jernih. Mengapa? Karena memiliki ketenangan. Ya, itulah definisi atau arti dari ketenangan. Ya, sekali lagi, kalimatnya memang agak panjang, tapi dengan kalimat ini kiranya kita bisa mengerti apa arti ketenangan. Ya, karena kalau kata ketenangan pasti kita sering dengar. Ya, tapi arti atau definisi dari ketenangan itu sendiri apa? Ternyata ketenangan adalah kondisi jiwa yang seimbang dan tidak terganggu, sehingga seseorang tidak akan merasakan gelisah atau terburu-buru.
kondisi di mana seseorang merasa damai, bebas dari kecemasan, dan mampu berpikir dengan jelas. Nah, kalau kita mencermati, memperhatikan arti atau definisi dari ketenangan, ternyata memang ketenangan sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara saya tidak memiliki ketenangan, maka kita tidak akan mampu bisa berpikir dengan jelas, berpikir dengan jernih, tidak akan bisa. Cenderung terburu-buru mengambil sebuah keputusan, gopo. Ya kalau menghadapi sesuatu gopo, mau berangkat gopo karena mungkin kurang persiapan, bangunnya terlambat, dia karena gopo, macam-macam bisa terjadi. Pakai sepatu, ternyata yang satu sepatu, yang satu sandal. Betul lah namanya pakai sepatu sandal. Ya, karena satu sepatu, satu sandal. Kok bisa begitu? Gopo, terburu-buru. Pakai baju juga begitu karena gopo, terburu-buru. Bajunya terbalik. Yang di depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Ya. Ataupun sebaliknya, yang di luar jadi dalam, yang dalam jadi luar. Karena terburu-buru, gopo. Ibu-ibu lebih kelihatan lagi kalau gopo, make upnya terburu-buru, alisnya yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Model baru tahun 2020. Lipstiknya juga begitu, lebih tebal daripada bibirnya. Ya, bibirnya sudah agak tebal, lipstiknya lebih keluar dari bibirnya. Wah, kelihatan bule. Karena apa? Terburu-buru. Semua yang terburu-buru dan ketenangan itu pasti akhirnya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Itulah sebabnya ketenangan sangat dibutuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Di tahun 2026, di minggu yang pertama, firman Tuhan datang kepada kita tentang ketenangan, mengingatkan kita betapa pentingnya setiap umat Tuhan memiliki ketenangan. Dan tadi ayat emas pengkhotbah berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Kerja keras itu ternyata kalah, ya, dibanding dengan ketenangan. Kerja keras itu kalah, ketenangan lebih penting. Nah, menurut Alkitab, apakah manfaat dari ketenangan? Ayo kita akan belajar sama-sama. Apa sih Pak manfaat kegunaan dari ketenangan menurut Alkitab itu apa? Tentunya saya akan mendasari dengan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa memahami kegunaan manfaat dari ketenangan menurut Alkitab itu apa. Yang pertama, manfaat ketenangan menurut Alkitab yang pertama adalah membuat seseorang menjadi kuat, memiliki kekuatan, ketahanan, militan. Kita baca Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15. Ini manfaat atau kegunaan yang pertama dari ketenangan menurut Alkitab. Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Cukup sampai situ ya, saya tidak baca kalimat berikutnya, karena tentu Tuhan tidak ingin kita lakukan kalimat berikutnya. Ya. Kalimat berikutnya berbunyi, tetapi kamu enggan. Enggan itu maksudnya daal, ya, menolak. Ya, tentu kita nggak mau dalam kondisi yang kalimat terakhir yang enggan, menolak. Kalau orang yang enggan, ya dia tidak akan dapat kekuatan. Yang pertama, manfaat kegunaan dari ketenangan menurut Alkitab adalah kita jadi kuat. Bukankah setiap kita dalam menjalani kehidupan itu ada banyak hal yang kita hadapi? Tantangan, masalah, kesulitan. Kalau Bapak Ibu mengingat di tahun kemarin 2025, mungkin kalau kita menghitung berapa banyak tantangan kesulitan yang kita hadapi, wah
mungkin sudah tidak terhitung. Karena apa? Memang kehidupan itu diwarnai dengan tantangan, masalah, kesulitan. Sebagai umat Tuhan pun kita juga akan mengalami tantangan, masalah, kesulitan. Tidak ada seorang yang hidup di dunia ini tidak mengalami masalah, tidak mengalami kesulitan. Tidak ada. Semua orang yang hidup di dunia ini, termasuk umat Tuhan, juga akan mengalami tantangan, masalah, kesulitan. Nah, kita butuh ketenangan. Supaya apa? Manfaat kegunaan yang pertama, ketenangan, membuat Bapak, Ibu, saudara saya jadi kuat menghadapi berbagai macam hal, termasuk menghadapi tantangan, masalah, kesulitan. Kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa. Karena apa? Punya ketenangan, sehingga kita kuat menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan. Yaitu yang pertama, manfaat kegunaan ketenangan menurut Alkitab yang pertama adalah menjadikan kita kuat, militan. Yang kedua, manfaat kegunaan ketenangan menurut Alkitab adalah 1 Petrus pasal 4 di ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi, jadilah tenang. Punya ketenangan. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Yang kedua, manfaat atau kegunaan ketenangan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua, menurut Alkitab adalah membuat kita bisa berdoa dan mendapat tuntunan Tuhan. Sekali lagi, bisa berdoa dan mendapat tuntunan Tuhan. Kalau kita nggak tenang, kita nggak punya ketenangan, mungkin memaksa diri untuk berdoa, oke, tapi pikirannya ini kacau. Kalau pikiran kacau, tidak ada ketenangan, doa itu jadi seperti doa yang tidak ada tujuan, tidak ada sasaran. Bisa keliru, doanya seharusnya doa mau makan, ya, karena sudah ada di depan meja makan, di hadapan sudah ada makanan. Tapi karena pikirannya kalut, pikirannya bingung, pikirannya kacau, bukan doa untuk makan, doanya ternyata doa untuk pergi. Di depan ada makanan tapi bilang dalam doa, Tuhan, aku mau pergi, lindungi sertai. Keliru doa. Ya, karena apa? Pikirannya kacau. Orang yang pikirannya kacau, tidak punya ketenangan, tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa dengan baik, tidak bisa berdoa dengan tujuan, sasaran yang jelas. Tidak bisa berdoa dengan membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tidak bisa. Andai kata berdoa, doanya cuma sekedar sebuah ucapan belaka, tapi tidak dari hati yang rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mengapa? Karena pikirannya kacau. Ya, pikirannya bulat, tidak ada ketenangan, tidak bisa berdoa. Nah, manfaat ketenangan yang kedua, membuat Bapak, Ibu, saudara dan saya sebagai umat Tuhan bisa berdoa. Tentunya berdoa dengan baik dan benar dan mendapatkan tuntunan Tuhan. Kalau kita bisa berdoa dengan baik dan benar, berdoa dengan membangun hubungan dengan Tuhan, maka ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita bisa mendengar, kita bisa peka, dan akhirnya kita bisa mendapat tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan, tuntunan Tuhan. Seperti kisah di peristiwa Natal, orang Majus dapat tuntunan Tuhan sehingga pulang ke negerinya melalui jalan yang lain karena ada tuntunan Tuhan. Yusuf mendapat tuntunan Tuhan sehingga bisa membawa bayi Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir sehingga luput dari kematian. Karena waktu itu Raja Herodes memerintahkan anak-anak yang ada di bawah usia 2 tahun dibunuh. Tapi bayi Yesus sudah diungsikan oleh Yusuf. Karena apa? Yusuf dapat tuntunan. Tuntunan dari Tuhan sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini.
Kalau nggak dapat tuntunan Tuhan, bisa salah melangkah, bisa salah membuat keputusan karena tidak mendapat tuntunan Tuhan. Ya, seperti sebuah pujian berkata, bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus besertaku, aku tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Musa berkata ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan jangan suruh kami berangkat jika Engkau tidak membimbingkan. Ya, jadi bimbingan tuntunan Tuhan sangat kita butuhkan. Apalagi di tahun yang baru, ya sudah tidak perlu disebut, ada banyak prediksi yang mengatakan tahun 2026 ke depan semakin sulit. Ya tidak tahu kesulitan apa ya, kesulitan ekonomi, kesulitan berbagai macam hal. Nah, kita butuh tuntunan Tuhan. Kalau nggak dituntun Tuhan, wah, kehidupan kita akan jadi kacau, bahkan akan jadi hancur. Kita butuh tuntunan Tuhan. Manfaat yang kedua dari ketenangan, kita bisa berdoa, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita bisa mendapat tuntunan dari Tuhan. Yang ketiga, manfaat ketenangan yang ketiga adalah Amsal pasal 14 di ayat yang ke-30. Mari kita akan baca. Amsal pasal 14 di ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada kata hati yang tenang menyegarkan tubuh. Manfaat yang ketiga dari ketenangan, ternyata ketenangan itu membuat bapak, ibu, saudara dan saya jadi sehat. Sehat. Bukankah sehat ini kita butuhkan? Ya, untuk sehat itu mahal. Sakit apalagi, ya. Kalau kita punya ketenangan, dikatakan hati yang tenang, menyegarkan, menyehatkan tubuh. Tapi sebaliknya, kalau hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, itu membuat tubuh jadi tidak sehat. Karena apa? Pikiran hati mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Ya, ada banyak hormon-hormon yang bisa jadi kacau kalau pikiran hati seseorang itu tidak tenang. Tapi waktu pikiran hati seseorang tenang, fungsi kerja dari organ tubuh, hormon-hormon yang dihasilkan, semua itu bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tubuh jadi sehat. Ya, itulah 3 manfaat ketenangan menurut Alkitab. Ya, jadi yang pertama saya ulang, dengan ketenangan membuat bapak, ibu, saudara saya jadi kuat, militan, menghadapi berbagai macam hal dalam hidup ini, jadi kuat, jadi militan. Yang kedua, dengan ketenangan membuat kita bisa berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, dan mendapat bimbingan, tuntunan, petunjuk dari Tuhan. Yang ketiga, dengan ketenangan kita akan jadi sehat. Ketenangan menyehatkan tubuh kita. Ya, jadi tenang itu sangat penting buat hidup kita. Nah, sekarang kita masuk bagian yang terakhir. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa tenang? Bagaimana? Setelah kita tahu bahwa ketenangan itu sangat kita perlukan dalam hidup ini, bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Bapak, ibu, saudara saya bisa tenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, ada beberapa hal supaya kita bisa tenang. Yang pertama, pemazmur berkata dalam Mazmur pasal 62, ini ayat yang sudah sangat terkenal, bahkan dibuat juga menjadi sebuah lagu. Mazmur 62 di ayat yang pertama. Kalau Alkitab buku itu ayat yang kedua. Mazmur 62 di ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Lompat ayat yang kelima. Kalau di Alkitab buku ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tenang? Pemazmur berkata sampai 2 kali juga, hanya dekat Tuhan. Daud, pemazmur yang hebat, menulis banyak sekali mazmur. Seorang yang suka memuji Tuhan, seorang yang suka bermazmur. Dia juga orang yang punya kedudukan tinggi sebagai seorang raja. Dia punya banyak prajurit. Dia juga punya kekayaan, ya. Tetapi dia berkata, yang membuat dia tenang bukan kekayaannya, bukan prajuritnya, bukan. Tapi yang bisa membuat Daud merasa tenang adalah ketika dia dekat Tuhan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk memiliki ketenangan dalam hidup ini. Mari dekat Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Di Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Kita lihat Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid, tenanglah, aku ini. Atau kata lainnya, ini aku, jangan takut. Waktu itu perikop ini menceritakan saat para murid Tuhan Yesus menaiki perahu. Sudah di tengah danau, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang. Perahu mereka dihantam oleh angin yang begitu kencang. Mereka sudah berpengalaman, profesional, karena sebagian besar murid Tuhan Yesus itu adalah para nelayan yang memang sering melaut, sering menangkap ikan di laut. Jadi bagi mereka menghadapi angin itu sesuatu yang biasa. Beda dengan Bapak Ibu Saudara saya yang bukan nelayan. Ya, kalau kita pergi ke laut, lalu kemudian ombak di laut agak besar, wah mungkin kita sudah rasanya dagdikduk. Ya, saya pernah beberapa belas tahun yang lalu naik kapal dulu ya. Waktu naik kapal, kapalnya perahu kecil, bukan kapal yang besar, perahu yang kecil, cuma sekian belas orang. Nah, waktu sudah naik perahu di tengah-tengah itu ombaknya agak kenceng, ya tapi bukan kenceng. Wah, saya itu tanpa sadar sebenarnya sudah hati jeletek, ya. Itu saya sampai ngomong lulu gitu, ya. Karena saya ini kepikirannya apa? Waktu itu pergi sama Bu Rani, sama istri saya, sama anak-anak saya, masih kecil-kecil anak-anak. Ya, saya mikir kalau terjadi sesuatu, cinta perlui di sini siapa? Oh iya kan, saya bingung juga ya. Kalau terjadi sesuatu, saya kalau menyelamatkan diri sendiri mungkin masih bisa. Nah, tapi kalau ini banyak anak saya masih kecil-kecil, kalau terjadi sesuatu, cinta perlui di sini siapa? Jadi saya sudah deg-degan, ya. Si itu pengemudinya itu ya, nakodanya itu ya, yang kapal kecil itu berkata, sudah Pak, tenang, ini mah biasa. Loh, dan mati saya kok biasa? Hatiku sudah hampir rasanya copot ini ya. Dia bilang biasa nih Pak, ada apa-apanya nih. Kita pernah menghadapi ombak angin yang 3-4 kali lebih tinggi dari ini. Waduh, saya bayangkan kalau saya mungkin menghadapi ombak atau angin 3-4 kali lebih dari ini, saya mungkin sudah pingsan, ya, atau muntah-muntah gitu. Karena memang bukan bagian saya jarang naik kapal, itu bukan pekerjaan saya jarang naik perahu. Nah, mereka sudah biasa. Tapi para murid meskipun mereka profesional di bidang seperti ini, saat itu mereka benar-benar angkat tangan. Mereka berkata, tolong, ya, kami binasa, tidak mampu mereka menghadapi hantaman angin yang begitu kencang. Tuhan Yesus datang, ya, kepada para murid yang lagi kalut, yang lagi ketakutan, ya. Waktu Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, para murid yang lagi pikirannya kacau sehingga tidak tenang, tidak bisa berpikir dengan jelas. Ngomong apa? Itu hantu. Nah, memang hantu sama Tuhan itu kan kata yang kalau dibalik itu berulang itu sama. Coba saudara ngomong hantu atau Tuhan. Itu kalau didengar sekilas bisa Tuhan, bisa hantu. Betul kan? Itu bisa sama. Ini para murid juga nyangka, itu hantu. Karena murid
para murid berpikir tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Mereka lupa bahwa guru mereka, Tuhan mereka adalah Allah yang luar biasa, mampu berjalan di atas air. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ini aku, ya, tenanglah, jangan takut, ini aku. Tuhan memerintahkan para murid untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Petrus fokus pada Tuhan Yesus, Petrus berkata, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan Yesus berkata, datanglah kemari. Luar biasa, Petrus fokus kepada Tuhan Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Apakah karena Petrus hebat? Wah, Petrus juga manusia biasa. Tapi karena fokus kepada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Tapi ketika dirasanya tiupan angin yang begitu kencang, takutlah Petrus. Dan saat Petrus takut, Alkitab mencatat Petrus mulai tenggelam. Mari fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan fokus kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Bukan fokus kepada apa kata manusia, tapi fokus kepada apa kata Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada firman-Nya. Ketenangan baru bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara saya dekat Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Dan jangan mendua hati. Sekali lagi, jangan mendua hati. Pasangan kita aja nggak mau diduakan juga, nggak mau. Ya, kecuali orang yang kurang normal. Kalau orang yang normal, dia nggak mau diduakan. Nggak mungkin si istri berkata kepada suami, ya, yang kamu kalau mau cari perempuan lagi boleh, monggo silakan. Atau si suami ngomong sama istrinya, yang kalau kamu mau cari istri lagi, suami lagi, monggo silakan, tidak apa-apa, aku rela. Itu tidak ada. Pasangan yang normal pasti ini, dia nggak mau diduakan. Dia jadi istri satu-satunya, dia jadi suami satu-satunya. Dan memang Alkitab berkata begitu. Di dalam kekristenan, sifat pernikahan itu adalah monogami, satu pria dan satu wanita. Tidak boleh ya punya suami lebih dari satu atau punya istri lebih dari satu. Tapi kalau soal punya anak, ya silakan, asal bisa menjaga, merawat dan mendidik. Jadi generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Jangan sampai punya anak banyak lalu tidak bisa mendidik dengan baik. Kita jadi salah karena orang tua bertanggung jawab atas anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar produksi. Enggak. Ya, kalau zaman dulu orang gampang produksi anak, katanya banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau zaman sekarang ya mesti berdoa minta tuntunan Tuhan. Banyak anak itu pusing kepala. Ya, karena apa? Uang sekolah tambah mahal, susu tambah mahal, kehidupan tambah mahal. Kalau anaknya banyak, ya bingung so. Nah, kalau pendapatannya pas-pasan, habis, tidak cukup banget. Ya, oke. Nah kita kembali. Jadi mari fokus kepada Tuhan, dekat Tuhan, fokus kepada Tuhan dan jangan mendua hati. Yakobus pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Kita akan baca Yakobus pertama di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percaya Tuhan Yesus, percaya, tapi juga percaya yang lain. Tidak boleh. Kalau percaya Tuhan Yesus, hanya percaya Tuhan Yesus saja. Itulah sebabnya lagi Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja. Ada kata saja. Saja ini berarti tidak boleh mendua hati. Kalau milih dekat Tuhan, ya dekat Tuhan saja. Jangan sampai dekat Tuhan, tapi juga dekat dengan dewa, dewi, ilah yang lain. Jangan. Itu mendua hati. Orang yang mendua hati, Alkitab berkata, tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Ya, jadi yang pertama, bagaimana supaya kita bisa memiliki ketenangan? Alkitab berkata, dekat Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan jangan mendua hati. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tenang? Yesaya pasal 32 di ayat yang ke-17.
Yesaya 32 di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan kalimat berikut. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada kata akibat kebenaran adalah ketenangan. Jadi kalau hidupnya tidak benar, maka saya berani pastikan tidak akan tenang. Karena tenang baru bisa didapat. Yang kedua, jikalau Bapak Ibu saudara saya sebagai umat Tuhan belajar hidup di dalam kebenaran. Karena akibat kebenaran ialah ketenangan. Kalau hidupnya kurang benar, akan kurang tenang. Kalau hidupnya tidak benar, tidak akan tenang. Ya. Jadi hidup di dalam kebenaran. Satu ayat lagi. Yeremia pasal 6 di ayat yang ke-16. Yeremia 6 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Perhatikan kalimat berikut, di manakah jalan yang baik? Jalan yang baik ini bicara tentang jalan yang benar. Tempuhlah itu. Tempuhlah itu maksudnya lakukan itu jalan yang baik. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Sekali lagi, semoga kita umat Tuhan tidak memakai kalimat yang terakhir. Karena kalimat terakhir berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ada umat-umat Tuhan yang tidak mau. Tahu kebenaran, tahu. Tapi tidak mau belajar hidup dalam kebenaran, tidak mau. Katanya gak enak. Kebenaran itu mengekang. Kebenaran itu membuat saya tidak bebas. Saya mau berbuat ini tidak boleh, saya mau berbuat itu tidak boleh. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak larangan. Kebenaran membuat saya terkekang. Sehingga akhirnya seperti kalimat terakhir, kami tidak mau menempuhnya. Nah kalau umat Tuhan tidak mau belajar hidup benar, saya berani pastikan hidupnya tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Tapi kalau umat Tuhan mau belajar benar, dikatakan tempuh jalan yang baik, jalan yang benar, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Pilihan ada pada kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau memilih jalan hidup yang benar sesuai firman Tuhan, kita dapat mengalami hidup yang tenang. Atau sebaliknya, saya tidak mau Pak hidup benar, terkekang, tidak merdeka, banyak aturan, tidak bebas. Kalau kita milih, kita akan mengalami kehidupan yang tidak tenang. Karena itu firman Tuhan berkata demikian. Ya, jadi yang kedua, bagaimana supaya tenang hidup di dalam kebenaran. Tentunya kebenaran Tuhan ya, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa tenang? Kalau yang pertama dekat Tuhan, fokus pada Tuhan, jangan mendua hati. Yang kedua, bagaimana supaya bisa tenang? Yang kedua, belajar hidup di dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya bisa tenang? Yang ketiga, yang terakhir, kita baca ayat penutupnya. Matius pasal 11 di ayat yang ke-29. Silakan planning baru bisa kembali maju ke depan. Setelah itu juga bersiap para pelayan perjamuan kudus. Kita akan bersiap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Silakan pemain musik juga. Matius 11 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Perhatikan kalimat berikut. Dan belajarlah padaku. Belajar kepada Tuhan. Bukan belajar kepada manusia, tapi belajar kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan berkata, karena aku, Tuhan, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami ketenangan? Alkitab berkata, belajar kepada Tuhan Yesus.
yang lemah lembut dan rendah hati. Lawannya lemah lembut adalah hati yang keras. Orang yang punya hati yang keras, dia tidak akan mengalami ketenangan. Sekali lagi ya, orang yang punya hati yang keras, dia tidak akan mengalami ketenangan. Ya contohnya siapa? Contohnya bangsa Israel. Keluar dari Mesir di padang gurun, padahal ada dalam tuntunan Tuhan tiang awan, tiang api. Tapi apa? Mereka tidak mengalami ketenangan karena hati mereka keras, tegar tengkuk. Mengalami sedikit apa sudah bingung, mengalami sedikit apa sudah bingung. Tidak ada ketenangan. Karena apa? Hati mereka keras. Belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut. Lemah lembut itu berarti hatinya tidak keras, hatinya lembut. Hati yang lembut itu siap untuk dibentuk, siap untuk diproses, siap untuk dinasehati, siap untuk diubah. Itu hati yang lembut. Dan dikatakan belajar pada Tuhan Yesus selain lemah lembut juga rendah hati. Orang yang rendah hati, dia menempatkan dirinya di bawah. Itu orang yang rendah hati. Kalau suami rendah hati, istri rendah hati, saya berani memastikan dalam keluarga rumah tangga itu tidak akan terjadi pertengkaran. Karena suami rendah hati, mungkin istrinya berkata sedikit kasar, ya sudah tak apa-apa. Wong aku ini juga bukan siapa-siapa. Tapi kalau suami sombong, istri berkata sedikit gak enak sebelum, kamu kok ngomong gitu? Kamu gak tahu aku ini siapa? Lupa sama dirinya. Ataupun istri mungkin merasa karena lebih dari suami, suaminya ngomong keras, istrinya ngomong, kamu kok bikin aku sakit hati? Omonganmu kok pedes nyelekit? Wah, kesombongan membuat akhirnya kehilangan ketenangan. Karena menempatkan diri terlalu tinggi. Padahal kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Alkitab berkata kita ini manusia hanyalah debu, seperti abu. Apa toh yang bisa kita banggakan dari diri kita? Kok sampai kita menempatkan diri kita begitu tinggi? Belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati, dia dapat kata-kata yang tidak enak, dia dapat perlakuan yang tidak enak, ya tidak apa-apa. Karena apa? Ya memang aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini memang bukan apa-apa. Jadi kalau dapat perlakuan yang tidak enak, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Dapat kata-kata yang tidak enak, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau mau jujur, itu tidak gampang. Betul ya? Tidak gampang. Saya pun mengakui itu. Kalau mau jujur seluruh hati itu tidak gampang. Karena biasanya banyak ya orang atau manusia itu seringkali itu menempatkan dirinya terlalu tinggi, sehingga akhirnya dia kehilangan ketenangan dalam kehidupan itu. Belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ya, jadilah 3 hal dari firman Tuhan kita bisa belajar bagaimana supaya kita bisa tenang. Kalau bagian yang pertama kita sudah tahu manfaat ketenangan begitu sangat penting. Ketenangan membuat kita jadi kuat, militan. Yang kedua, ketenangan membuat kita bisa berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan dan mendapat tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, ketenangan itu menyehatkan tubuh kita. Manfaatnya sungguh luar biasa. Nah, bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tenang? Yang pertama, supaya bisa tenang, dekat Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Seperti para murid Petrus khususnya fokus kepada Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, dan jangan mendua hati. Kalau mendua hati, tidak akan bisa tenang. Lalu kemudian yang kedua, untuk bisa tenang, belajar hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Karena akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga yang terakhir, bagaimana supaya bisa tenang? Belajar kepada Tuhan Yesus yang lemah lembut. Lemah lembut itu berarti tidak keras hati dan rendah hati, berarti tidak sombong. Maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, sama-sama di tahun 2026, Bapak Ibu saudara saya, ayo sama-sama kita belajar. Kita sadar kita masih jauh dari sempurna, tapi ayo kita belajar
Kita sadar kita butuh ketenangan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita. Kita akan datang kepada Tuhan, silakan pelayan Firman Kudus. Lewat satu pujian kita akan katakan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Inilah hatiku, kuberikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan yang terbaik. Bila hidupku ku serahkan
seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Daripada Tuhan datang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami terima bersama pada hari ini. Biarlah kami boleh mengintrospeksi diri kami. Jikalau ada hal yang mungkin kurang kami lakukan, atau bahkan tidak kami lakukan, sehingga kami tidak mengalami ketenangan, ampuni kami Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kami karena Tuhan merindukan supaya setiap kami sebagai umat-umat Tuhan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Segenggam ketenangan lebih baik, lebih penting daripada 2 genggam kerja keras. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh mengalami ketenangan. Ketenangan dalam hati kami, ketenangan dalam hidup kami, ketenangan dalam keluarga kami. Kami boleh mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sekali lagi kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, perkataan kami, pemikiran kami yang tidak sesuai, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya jika kami memohon pengampunan Tuhan dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Kau berjanji untuk mengampuni kami dari segala kesalahan dosa kami, sehingga setiap kami umat Tuhan dikuduskan, dilayakkan untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Tuhan berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Sungguh kami merindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Pagi ini iman setiap kami diteguhkan. Sungguh-sungguh kami boleh mengalami ketenangan yang Tuhan rindukan itu terjadi dalam hidup kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dengan hati yang siap, pikiran tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib. Kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Mulia kasih-Mu,
rela mati menggantikan segala hukuman atas dosa kami, sehingga kami tidak lagi berada di bawah hukuman. Kami telah mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Bahkan kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan dan berhak untuk menerima setiap janji Tuhan. Sungguh ini karena kasih anugerah-Mu yang besar bagi kami, pengorbanan-Mu yang mulia yang telah Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan kasih Tuhan Yesus yang sungguh besar dan ajaib. Kita umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari kita akan angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama menaikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Haleluya, haleluya. Syukur.
dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, iman setiap kami telah diteguhkan dengan menghadapi berbagai macam hal. Kami tidak cemas, kami tidak khawatir, karena kami boleh tetap membangun hubungan dengan Engkau, dekat Tuhan, sehingga hati kami tenang. Dengan ketenangan kami kuat menghadapi segala sesuatu. Kami cangkap menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami. Dan kami percaya kami pasti keluar sebagai pemenang. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang, lebih dari pemenang, yang sanggup menjadikan setiap kami menjadi umat-umat pemenang dan selalu hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap umat-umat-Mu telah Tuhan berkati, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jikalau ada mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan lewat tempat ini dalam kuasa-Mu yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada mereka yang sedang menghadapi tantangan masalah, dalam iman mereka tetap teguh, mereka tetap percaya, mereka tetap menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami, beberapa teman seiman yang mungkin masih bepergian dalam masa liburan. Lindungi sertai mereka dimanapun mereka berada, sampai mereka boleh kembali ke Surabaya dengan selamat oleh karena perlindungan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia, membawa kami umat Tuhan semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi, siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian.